al-ghaib dainun hal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana nalikana ana Idza kana nalikana ana iku lil mar'ati kadhe wong wadon. Iku lil mar'ati kadhe wong wadon. Ala zaujiha melarat. Ala zaujiha ingat melarat ingat atase bojo lanange jauzah. Ala zaujiha melarat ingat atase bojo lanange jauzah. Anu mana eta bojo lanang teh al-ghaib kang ghaib. Al-ghaib kang ghaib. Opo dainun utang halung kang kenceng. Opo dainun utang kang kenceng. Mau dimaksud kenceng teh geus waktuna bayar kenceng. Opo dainun utang halung kang kenceng atau akan makan sumayane. Halun kang apa? Kang peka sumayane. Gimana? Halun kang kenceng atau kang peka sumayane. Sudah waktunya bayar. Sudah sampai pada masa atau pada waktu bayar. Halu kang kenceng atau kang pemekas semayane. Utang naon contohna min sodakin saking mas kawin. Min sodakin saking mas kawin au ghairihi atau liane sodak. Au ghairihi atau liane sodak nyatane dina carana nyatane min sodakin saking mas kawin aboina dalil sodak ha ae kadaini napakoh al muddatah al madiyah kadaini napakohul muddatil madiyah seperti hutang napakoh pada masa yang lampau atau masa sekarang atau hutang yang lain selain hutang napakoh. Kada ini napakotil maudiyah seperti hutang napakoh yang sudah pada masa yang sudah lewat. Tuh, boleh dilanjutkan. Kada ini napakotil muddatil maudiyah seperti hutang napakoh. Cepetan. Pada masa yang sudah lewat. Awil hadirah atau masa yang hadir. Audainin akhoro atau punya hutang lain, pokoknya dia salian hutang napakoh. Itu yang dimaksud dengan perkataan al-ghaib. Ulangi lagi, al-ghaib atau lian sodak nyatane kadaini napakotil muddatil maudiyah artinya seperti hutang napakoh pada masa yang lampau. Awil hadir atau pada masa sekarang. Dainin akhoro atau punya hutang yang lain bukan hutang napakoh ya, selain hutang napakoh. Wa kana lan ana iku indaha ing dalam sandinge zaujah. Opo ba'du mali sebagian hartane si jawon. Wadi'atan halekan den titipaken. Wadi'atan halekan den titipaken aya ala sabilil wadi'ah wal amanah. Wadi'atan halekan den titipaken wadi'atan halekan den titipaken. Baik. Pertanyaannya, pahala maka anak tahu nang karwe zaujah. Maka anak tahu nang karwe zaujah. Antas sakila udayan taan dewe kitopo zaujah. Antas sakila udayan taan dewe kitopo zaujah biarli kelawan ngalak. Ya di kelawan malakma lidah ini karena utang jauzah
lidainiha kana utang jauzah bila robin kalawan tanpa nglaporaken ilal qadi maring qadi antas sambil yang kang dewe kita pun jauzah biadi kelawan ngalap mali lidaini hakana ayat lidaini hakana ara-ara utang jauzah bila robin kelawan tanpa lapor ilal qadi maring qadi. Kemudian sumatab sahu maka kari-kari masah sapa jauzah bihi kelawan maka kari-kari masah sapa si jauzah bihi kelawan sapa bi'sar bihi kelawan sapa bapaknya bi'sar awla atawa ora titik awla atawa ora. Ya, kita terangkan dulu nih. Faidatun, apa faidatun kan? Faidah ya. Faidah. Ceritanya begini, idza kana lil mar'ati ala zaujiha al-ghaibi dainun halun. Terjemahkan ya. Bila andai kata seorang istri mempunyai piutang, jadi si ini mempunyai piutang atas suaminya dan si suaminya itu goib. Apa itu? Suaminya itu goib, tidak ada di tempat. Contohan heula Zaid dengan Zainab. Zaid itu adalah suaminya Zainab. Si Zaid itu goib. Apa goib teh? Tidak ada di tempat, pergi, goib namanya. Aneta si Zaid teh janji rek mayar mas kawin misalkan bulan naon, bulan Februari maksudnya. Barang ayeuna sudah sampai di bulan Februari, berarti si jauh yang goib teh dainun halun. Apanya? Punya hutang anu halun. Apa halun teh? Ya, pada ditulis hal itu yang sudah waktunya bayar. Posisi si jauh di mana? Gaib, tidak ada di tempat, tetapi dia punya hutang kepada siapa? Istri. Dainun punya hutang kepada istrina, bari eta hutang teh halun. Apa halun teh? Sesuatuna bayar. Hutang naon? Min sodakin seperti hutang mas kawin, awari atau hutang yang lain. Pokoknya berhutang begitu. Hidayat teh suamina neng Zainab. Hidayat posisi nagoib tidak ada di tempat, dia punya utang kepada istrinya dan sudah waktunya bayar, baik hutangnya itu berupa hutang mas kawin min sodakin al-ghairi atau selain hutang mas ngan pedah ya pedah na wakana indaha ba'du malihi wadi'atan. Ngan si Zaiteng ngabogaan harta sapali harta dititipkeun rahaja eta harta di istrina wadi'atan anu dititipkeun di istrina ya. Ulangi lagi, wakana dan ada ikdaha di samping istrina ba'du mali sapali hartana si suami wadi'atan anu dititipkeun di istrina. Jadi si suami punya harta yang dititipkan di istri dan dia punya hutang kepada sang istri dan hutangnya itu sudah halun, sudah waktunya bayar, baik hutang nanti hutang mas kawin atau hutang musajana seperti hutang apa kok. Pertanyaan pahalaha antas taqilla biakhdihi lidainiha. Maka apakah boleh bagi seorang istri Zainab dia antas taqilla untuk istiqlal, artinya mengambil langsung tanpa dilaporkan kepada hakim, mengambil langsung biakhdihi dengan mengambil harta suami yang dititipkan di dirinya lidainya untuk membayar hutang-hutang Zaid kepadanya. Paham gak? Kurang contohan deh.
mangripai bogal istri namina ribah misalkan anu babade eta ripai ngagaduan istri anak sarip ribah mangripai teh punya hutang kepada istri yang ini dibayar bulan Februari tapi mangripai gaib apa gaib teh tidak ada tempat cek neng ribah teh kumaha si akang teh geus waktuna mayar datang cuma nak wakana indaha lihat kita mencoba dumalihi wadian tenang eta mangripai teh ngabogaan harta banda yang diterima di siapa di istrina wadiatan pertanyaan anak nah menang eta ngripah teh ngambil harta suami yang diterima di dirinya untuk membayar hutang suami kepadanya boleh tidak jadi dia pahalaha nah menang keur ngripah antas takila untuk mandiri biasih dengan mengambil langsung uang suami lidai-lidainya untuk membayar hutang kepadanya istiqlal itu bila rupin artinya dengan tanpa laporan dulu ila kodi kepada kodi tasabada harta suami tebeak pakai bayar hutang kamanehanana sehingga suaminya jadi ihsar karena suami ihsar kemudian summa tafsahu kemudian si ribah mengajukan pasah kepada bihi dengan sebab miskinnya suami apakah boleh seperti itu aula atau tidak bah pertanyaannya nah gitu kumaha jawabanana pajaba udah belum pajaba mangga ngajab sapa ba'du ashabina sebagian piro-piro ashab kita pajaba mangga ngajab sapa ba'du ashabina sebagian piro-piro ashab kita asyafi'iyah kumaha jawabanana laisa lil mar'atil madhkurah laisa oranana iku lil mar'ati karya wong wadon al madhkurati kang wis den tutur tidak boleh temenang keur awewe anu bieu nyata negeri pastea opo kang ora boleh opo al istiqlalu an deweki opo al istiqlalu an bewean deweki bi ahdiha kia kelawan nalap hake jauh tidak boleh si neng ribah ya itu nama ribah yang baik ya tidak boleh istiqlal amal istiqlal teh mengambil langsung harta suaminya yang dititipkan di dirinya tidak boleh istiqlal tidak boleh sendirian melainkan bantar fau balik lapor ke si jauh bantar fau balik lapor ke jauh jalan roy perkarane alam roy perkara ilal kodi mari kodi melainkan dia harus melaporkan dulu urusannya kepada kodi tong langsung jangan mengambil langsung harta suami diambil lalu digunakan untuk membayar utang jangan melainkan harus dilaporkan lapor dulu kepada kodi namun sahabatna li'anan nadrofi malko ibin lil kodi karena urusan harta dari orang yang koimu itu urusannya kodi liana nadro karena satu meneh liana nadro karena satu meneh ngurus bimal ghaibina dalam hartanya bila perawang ghaib karena masalah hartanya orang ghaib itu ada urusan kodi gitu ya jadi makanya si perempuan jangan berani mandiri mengambil harta suami yang dititipkan di dirinya melainkan harus gimana? Harus dilaporkan kepada kodi karena hartanya orang yang goib itu urusan betul sendirian karena naam benar kalau itu naam tapi in alimat annahu la ya'zanu laha illa bi syai'in ya'khudhu minha tapi kira-kira in alimat lana anggih laisa lil mar'atil mazkur ala istiqlal tapi in alimat lamun ngurus sapa si mar'ah annahu ingsa temene la ya'danu laha la bisyai'in annahu ingsa temene pak kodi iku la ya'danu orang idinan sapa kodi iku la ya'danu orang idinan sapa kodi la maring si zaujah
illa bisyai'in nanging kelawan wiji-wiji ya huluka alak sapa si qadimu ing syek minha saking jaudah bina saking jaudah maka jaza maka unang laha kadue jauja opal istiqlalu andeweki bil arti kelawan nalam bil arti kelawan nalam artinya nah betul gimana? Jadi si istri tadi tidak boleh mengambil sendiri mengambil hartanya suami yang dititipkan di dirinya, melainkan dia tetap harus apa dulu harus lapor kepada qadhi. Nah tapi kia cina in alimat annahu la ya'zanu laha illa bisyai'in ay bisyai'in boleh dulu ya kata kia. Nah betul istidrak min qolaisa ya alimat anna ay al-qadhi la ya'laha bi ahdima ila min ghairihi jaza. Nah betul in alimat andai kata si wanita atau si zaujah tadi mengetahui zaujah tengah tadi neng ribah teh mengetahui annahu bahwa sesungguhnya Pak Qadhi annahu bahwa sesungguhnya Pak Qadhi an-nawai al-qadhi la ya'zanu laha dia tidak akan mengizinkan kepada si zaujah ayat huda mana illa bisyai'in kecuali dengan mengambil sesuatu yang sedikit. Kan cek tadi si suami punya hutang kepada istrinya, kebetulan suami menitipkan hartanya di si istri. Nah dalam urusan ini si istri harus laporan dulu kepada hakim atau kepada qadhi bila ingin mengambil harta, kecuali bila si wanita tadi si istri tadi tahu bahwa andai kata dia laporan ke hakim lah ya dan si hakim atau si qadhi tadi tidak akan mengizinkan kepada si istri tadi kecuali hanya mengambil sedikit harta yang diambil ya dulu ya, kecuali hanya boleh mengambil hak sedikit kan orang begitunya. Nah laporan ke hakim nanti saya hanya dikasih harta hanya sedikit sehingga hutang suami jadi tidak lunas ke saya. Nah kalau begitu mah jagalah hal istiqlal bil ahdi apanya maka boleh bagi si istri untuk al istiqlal menyendiri mengambil harta suami yang dititipkan di dirinya untuk membayar utang. Gitu ya. Kalau misalkan si wanita tadi mengetahui annahu ay al-qadhi bahwa sesungguhnya qadhi itu tidak akan mengizinkan si qadhi teh kecuali illa bisyai'in kecuali sesuatu yang dulu kecuali dengan sedikit dengan sesuatu yang sedikit maka jaza lahal istiqlal bil ahdi maka boleh si istri mengambil sendiri ya istiqlal itu seperti mengambil sendiri tanpa laporan kepada hakim. Paham? Wa idza faraqal malu. Nah, setelah harta suami itu diambilan dicukuti ning istrine sampai habis. Nah, wa idza faraqa lanalikana wis entok. Wa idza faraqa lanalikana entok. Wa idza faraqa lanalikana wis faraqat lanalikana wis entok.
Bapak mau harta wa arodat lang ngarepaken sapa jauja al-fasaid pasah. Setelah harta suami itu habis diambilin untuk membayar hutang, sehingga si suami menjadi i'sar. Apa i'sar itu? Melarat. Nah akhirnya si istri bermaksud untuk mengajukan pasah. Warodat lan ngarepaken sapa si jaujal pasain pasah bisa wae dikelan sebab miskine atau melarate jauh kang goib. Pada harta suaminya habis kemudian dia mengajukan pasah dengan alasan i'sarul ghaib, miskinnya suami yang tidak di tempat kemudian malu dia terima miskin pisan misalnya. Maka tafsir fa'ilam ya'lam al-mala ahadun ma'ing wa kalam ora weruh. Fa'ilam ya'lam kalam ora weruh al-mala ing harta sapa hadun wa suwiji. Kalau tidak ada seorang pun yang tahu terhadap harta suami, ya, kalau maaf palut mengeripain menyimpan hartanya di rumah nggak ada yang tahu, maka iddaat maka ngadakwa sapa jauja i'saroi miskine jawab, maka si istri dia mengajukan dakwaan bahwa suaminya itu melarat, gitu aja. Pak Hakim, saya minta pasah karena suami saya adalah i'sar. Dia mengklaim bahwa suaminya itu miskin. Wa annahu lam alalam hadirun, sudah miskin dia tidak punya harta yang hadir untuk saya pakai. Wa annahu lam satamane kelakuan iku lam ala orana harta itu tetap lakukan jauh hadir kang hadir. Si kang ngeripain teh puji magaib eta teh miskin pisan kebukaan harta anu hadir, dan dia tidak meninggalkan apakah untuk saya sebagai istrinya, gitu kan? Wala tahu kalan orang nana ninggal sapa si jauh dapat kota ninggal pakoh. Nah kemudian wasbatat al-i'sar ay bayinatan wasbatat lana dapakeun sapa si jauh al-i'sar miskin, dan dia menetapkan kemiskinan suaminya dengan mendatangkan saksi aib bayyinatin au bi iqrarihi. Menetapkan kemiskinan itu dengan cara dibayyin, dengan cara mendatangkan saksi di sana ayat au bi iqrarihi, atau si suaminya memang mengakui bahwa dia ini miskin, ada iqrarnya, pengakuannya gitu. Kemudian wahalapat lan sumpah sapa si jauja alal akhirah ini ngatasi kang akhir karone alal akhirah ini ngatasi kang akhir karone nyatane kaunihi la malalahu hadirun, kaunihi la malalahu hadirun lan kaunihi lam yatruk laha nafaqatan, lan kaunihi lam yatruk laha nafaqatan. Itu dan Masya Allah. Nawiyatan hale wong kang niatan bi adami tarkin nafaqah kelawan orang ana ninggal nafaqah. Bari niatan bahwa nu dimaksudkeun dengan tidak meninggalkan nafaqah itu ada mewujudiha ing orang ana wujudna nafaqah ala anak yang salisi. Wa pasah lan masa sapa si jauja disurut ini kelawan pira-pira syarat pasah titik gitu ya. Nah itu cara seperti itu. Jadi ketika harta suaminya, ulangi lagi, ketika harta suaminya sudah habis sehingga suaminya menjadi miskin, suami yang kolbu itu, maka si istri itu kalau mau mengajukan pasah maka ditafsil. Tafsilnya gimana? Andai kata tidak ada seorang pun yang tahu akan kemiskinan suami, maka dia mendakwa. Dakwaannya pertama gimana? Bahwa suaminya miskin, kemudian wa annahu la malahu hadirun, tidak punya harta yang hadir yang bisa langsung dipakai, tidak meninggalkan nafkah. Kemudian dia juga si istri harus menetapkan kemiskinan suami dengan mendatangkan saksi, ya, dan dia bersumpah untuk kedua contoh yang terakhir tadi. Nah gitu. Setelah itu baru dia mengajukan pasah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah berlaku. Itu andai kata tidak ada seorang pun yang mengetahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui fa'ilam ya'lam al hartanya suami gitu kan.
Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa suaminya punya harta. Nah, bagaimana kalau ada yang mengetahui? Wa in alima, ada ya. Wa in alima lam ngurus safahat al malain harta. Kalau ada yang tahu hartanya suami, tahlamun gitu maka pala kuda, maka orang kena orang itu tetap min bayyinatin saking saksi. Kalau mun aya mapaleun mahrimah, maknya mangripang itu ninggalkeun harta, pan baheula teh cenah aya cenah harta mangripang teh. Nah, kalau ada yang nyamun karena harta nu ditinggalkeun ku salaki mah, maka mau tidak mau si zaujah teh kudu ngadatangkeun saksi anu ngajelaskeun bahwa harta suamina memang aya tetapi sudah habis. Pala kuda maka orang kena orang itu tetap min bayyinatin saking bayyinah saking saksi bibirogi kelawan toke ayat ale mali inta itu pokok kaul ashab pala pasal wa